Di tenggorokan tuh kayak langsung nyes, adem banget. Panas-panas gini emang paling bener sih makan yang seger-seger ya sobat makan. Di Purwakarta, tepatnya di Jalan Sudirman, ada nih satu warung legend sejak tahun 1970-an yang jualan es campur dengan porsi yang mini-mini. Namanya es ciming. Ciming diambil dari nama pemilik pertama warung ini. Suasana warungnya masih mempertahankan kesan jadul tapi tetap kerasa hominya loh sobat makan. Kira-kira apa sih yang bikin es campur ini istimewa? Ikutin Caca aja yuk. Halo, permisi Bapak. Pak, saya mau nanya-nanya boleh nggak Pak? Boleh. Saya tuh penasaran banget, es ciming ini katanya terkenal banget ya di Purwakarta. Nah, es ciming itu sebenarnya apa sih Pak? Es ciming itu sebenarnya diambil dari nama pemiliknya. Oke. Itu Bapak Ciming. Saat ini warung es ciming khas Purwakarta diteruskan oleh generasi kedua dari sang pemilik, namanya Pak Rudi. Karena nama es ciming ini udah melekat untuk warung ini, akhirnya tuh banyak warga Purwakarta yang menjadikan es ciming sebagai dessert manis khas Purwakarta. Aku penasaran pengen buat es ciming, boleh nggak aku buat Pak? Boleh. Nah, ini caranya gimana Pak? Pertama ini cendol ya Pak? Cendol, lihat ini aja. Ini ada nata de coco, Mata de coco, kacang kacang hijau. hijau, Aku ambil cincau. cincau. Ya. Terus ini aku ambil Ini ada roti. Ya. sirup. Iya. Aku sudah bersama dengan es ciming buatanku. Nah, ini tuh sebenarnya sama kayak es campur, tapi bedanya di dalam sini tuh ada kacang hijau rebus. Sebelumnya aku aduk-aduk dulu, aku hancurkan dulu. Pertama-tama aku mau cobain esnya atau kuahnya dulu nih. Duh, baru serputan pertama aja udah dibikin jatuh hati nih sama rasanya. Sirupnya wangi, enak. Kalau sirupnya ini tuh bukan sirup yang dijual di pasaran. Sirup merah di sini ternyata dibuat sendiri loh oleh sang pemilik menggunakan campuran gula pasir dan sedikit pewarna makanan. Nah, di dalamnya itu ada roti, ada es kelapa jelly, ada cendol, ada cincau, ada kacang hijaunya. Ini nih pelaku utamanya yang bikin es di sini tuh jadi makin istimewa. Ada kacang hijau rebus sebagai campurannya. Duh, kok bisa ya kepikiran nyampurin kacang hijau di dalam semangkuk es campur? Yuk, langsung aja kita makan semuanya. Seger, manisnya juga nggak giung. Terus karena ini ada kacang hijaunya, jadi aku berasa ini tuh beda dari yang lain. Dan juga ada tekstur yang beda di mulut aku. Dari ekspresinya emang gak bisa bohong deh. Es ciming emang secandu itu sih buat dicoba. Di tenggorokan tuh kayak langsung nyes, adem banget. Es ciming ini ciri khasnya itu disajikan dengan mangkuk yang kecil dan juga sendok yang kecil supaya kita tuh bisa menikmati dengan lebih lama. Tapi aku sebagai orang yang nggak sabaran pengen cobain pakai sedotan. Kalau minum es campur di seruput tuh udah biasa. Tapi Caca punya cara sendiri buat nikmatin semangkuk kebahagiaan dari es ciming. Enak, Caca like it. Nah, selain pesen es ciming, kalau misalkan sobat makan kesini pengen makanan yang lain yang asin-asin, di sini juga ada batagor. Nih, aku pesen batagor. Gak cuma yang manis-manis aja, kalau sobat makan mau jajan di warung ini bisa banget nih cobain batagornya. Penuh banget tuh. Ini mah kenyang satu porsi ya. Nggak komplit kalau misalkan nggak dikucurin sama jeruk. Bumbu kacangnya tuh berasa banget. Gak usah pakai lama, Caca mau cobain campur bumbu kacangnya dan makan barengan sama cabe. Duh, maknyus gak tuh di lidah.
Sambelnya nggak begitu pedas. Tapi menurut aku enak. Ada sambal di Batagor tuh hanya untuk menambah sensasi pedas sedikit-sedikit aja. Dan menurut aku ini pas. Aduh, gak salah pilih deh, Ca. Di balik sederhananya warung es ciming ini menyimpan banyak kebahagiaan yang dituangkan dalam semangkuk es ciming. Manisnya pas, bikin Caca ketagihan, Kira-kira apa ya penilaian dari Caca? Seger, manis. Sobat makan penasaran gak sih penilaian dari aku gimana? Jadi es ciming di Purwakarta enaknya real. Sobat makan, kalau main ke Sukabumi, jangan lupa mampir ke Sotomi paling enak. Nama warungnya Sotomi dan Mie Kocok Mang Ece Odeon. Warung ini udah ada sejak tahun 1973 loh Sobat makan. Dan uniknya nih, soto ini tuh ada bumbu bawang hitamnya yang menambah cita rasa khas warung ini. Pokoknya aku pengen milikin semuanya di dalam satu mangkok ini. Bisa nggak aku Boleh buat banget. sendiri? Teh. Boleh. Nih, aku jadi masukin Yang minyak dulu pertama ya. minyak dulu. Gak cuma bumbu bawang hitamnya aja nih yang nyentrik, ada juga topping parunya yang super unik. Tipis, kering, dan pasti gigi tuh crunchy banget. Aduh, makin gak sabar sih untuk cobain soto mie-nya deh. Cus, ikutin Audi terus ya. Soto apa yang ada di lagu? Ayo, nggak tahu kan Sobat Makan? Soto yang ada di lagu adalah soto yang tak bisa lepas. Percayalah, hanya jelek banget ya suaranya. Tapi itu adalah satu yang tak bisa lepas kayak gini nih. Ini aku udah nyari sesuka bumi. Ini satu-satunya soto mie dan mie kocok Mang Ece Odeon yang enak banget dan paling terkenal sesuka bumi. Sekilas, kuahnya ini tuh ya mirip kayak di soto mie Bogor aja gitu ya. Kita cobain kuahnya ya. Ini kuahnya belum diracik apa-apa. Kuahnya udah gurih, cenderung lebih ke manis karena mungkin belum diracik juga ya. Ini aku mau aduk semuanya dulu, oke? Menjadi satu. Tuh, ini sih pas udah diaduk ya, toppingnya itu memuncah ruah, banyak banget. Sobat makan, mie yang digunakan warung ini tuh mie yang kualitasnya juara banget. Jadi kalau sobat makan mampir ke sini, gak akan nyesel deh. Ini tuh tipikal mie-nya, tipikal mie kuning yang gede-gede. Agak sedikit beda sama soto mie Bogor ya. Kalau soto mie Bogor itu agak lebih ketipis dan kuningnya lebih kuning. Tuh, kita cobain ya. Ini rasa sotonya unik karena dia pakai toge dan juga sawi hijau, which is dua sayuran ini yang banyak kita jumpai di bakso-bakso biasanya ya. Jadi itu ada kayak kuahnya tuh agak rasa ada sedikit seperti mirip kuah bakso kalau menurut aku. Yang menariknya kan di sini kalau di soto mie Bogor itu toppingnya biasanya tuh cuma daging dan risol kering ya. Kalau di sini malah ada paru kering. Ini dia nih yang gak sabar untuk dicobain, topping parunya. Parunya tuh unik banget loh sobat makan, karena tipis dan kering banget. Kira-kira Audi suka gak nih? Ini enak. Aku suka banget sama topping parunya karena topping parunya itu rasanya nggak hambar dan dia bener-bener crunchy banget, seperti kerupuk ya. Tuh. Yang membedakan soto mie dengan soto lainnya adalah topping babatnya dong. Pasti rasanya juara banget deh. Nah, sekarang aku mau cobain pakai bakso dan juga babat. Wow, ini rasa baksonya seperti yang aku bilang, ini bakso tipikal bakso Sunda banget yang banyak tepungnya. Tapi rasanya tuh nggak main-main karena
tanpa perlu dikuahin pun rasanya tuh udah gurih dan ini lembut banget. Nah, aku dari tadi nih penasaran sama si pangsit rebusnya ini nih. Isiannya tadi pas kita buka kan banyak banget ya. Jadi harusnya ini kalau dicampur kuah makin nikmat. Tuh lihat isiannya. Banyak banget, padat. Emang ya kalau makan soto tapi nggak diracik tuh rasanya kayak ada yang kurang gitu. Kira-kira kalau diracik rasanya bakalan kayak gimana ya? Cus, Audi, kasih tahu. Nah, setelah diracik rasanya tuh segar. Cuka gula arennya tuh bukan yang cuka asem banget seperti cuka pada umumnya. Jadi rasanya tuh enak. Dan karena tadi aku pakein jeruk nipisnya juga banyak ya, jeruk limonya. Jadi ini kuahnya makin seger dan makin mirip kuah soto mie Bogor sih sebenarnya. Udah puas cobain yang anget-anget, dijamin tidur nyenyak deh malam ini. Karena abis nyobain soto mie yang bikin kenyang. Plus rasanya nendang banget. Sekarang Sobat Makan udah ready kan untuk tahu penilaian Audi? Langsung aja deh kasih tahu Audi. Saran, mau tahu dulu penilaian dari aku berapa? Oke deh, aku ajakin ini yang emang bener warga sini dan emang udah suka banget langganan sama soto mie ini ya. Pak, sering nonton Netting 5 kan? Oke, kalau gitu kita bareng-bareng kasih penilaiannya ya Pak. Ayo. Oke Pak, siap Pak? Kita berunding dulu. Oke Pak, ini kita udah diskusi berat ya Pak. Pasti penasaran kan Sobat Makan berapa penilaian dari kita apalagi dari warga lokal Sukabumi. Jadi kalau menurut kita, soto mie dan mie kocok nang Ece Odeon rasanya